2023. Teriak-teriak kan ya? Oh iya enggak ya. Kan sudah ada teknologi yang bernama mikrofon. Kayaknya emang semangat banget gitu loh ketemu Mas Ayu. Ini masih berapa lama? Agak lama, sorry. Ya udah kita pelan-pelan aja guys kalau gitu. Mas Ayu, Ya. Mas Ayu tahun kemarin kan tahun 2003 pergantian ke 2024 itu 2003 ke 2000. 2024 ya. Agak jauh ini. Lapar. Iya. Sorry. Aduh nafas dikit ya. Minum? Oh enggak boleh. Kak kapan mute di Grab dibuka? Aduh sayang banget kalau dibuka mute-nya nanti banyak yang nanya beasiswanya ditambah lagi ke 5 juta kan agak susah kita ya. Jadi kita lebih baik mute dulu ya sampai waktu menjawab semuanya. Canda. Lanjutin lagi ya. Silakan. Go ahead. Kemarin kan pergantian tahun 2023 ke 2024 saya lihat di Instastory-nya bahkan sampai ke Instagramnya Miss Ayu ini liburannya ke luar negeri itu ke Jepang ya. Aduh, itu bahasa Salah Inggrisnya satunya. dipergunakan. Salah satunya. Salah satunya ke Jepang. Itu pakai bahasa Inggris apa bahasa Jepang di sana? Ini mau jawaban jujur. Jawaban jujur, dikit-dikitnya fake aja deh dikit ya. Aja ya. Kita tahu. Oh iya, bahasa Inggris itu sebenarnya kan benar-benar bahasa apa tadi bilangnya? Bahasa internasional ya? Bahasa internasional. Berapa orang yang pakai bahasa Inggris tadi? 1,5 miliar? 1,5 miliar. 1,5 miliar. Dari 1,5 miliar, yang pakai bahasa Jepang berapa banyak? Nggak tahu ya, kemudian Jepang ada berapa ya? Oke, bahasa Inggris memang tidak begitu digunakan di Jepang. Tidak begitu digunakan di Jepang. Berarti Suasana hari. Tidak begitu digunakan di Jepang. Tapi if you have English, you are going to survive everywhere. Everywhere. Yes, including in Japan. Oh, Even yes. the Japanese don't speak English. Yes. Ya gitu Yeah. ya. Kalau misalnya mau bahas traveling yang ke negara lain selain Jepang, kan kemarin ke Australia bisa bahasa itu sebenarnya ya. Oh, di Australia juga ya ternyata. Sorry guys, saya kayaknya agak kelupaan tadi ya sebut Australinya. Ya kalau di Australia memang kita tahu Australia is an English country, jadi memang Bahasa Inggris banget ya kalau di sana berarti. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Kayaknya dari tadi saya aja yang ngoceh biar Miss Ayu jelasin dong. Miss Ayu tuh di LPKN ngajarnya apa, terus ketemunya sama adik-adik tuh udah nggak sabar atau gimana? Boleh gimana? of course. Jadi kelas kita biasanya mulai bulan apa ya? Mei. Bulan Juni. Mei. Oh enggak, katanya ibu kemarin bulan Juni. Oh, Juni. Ya, buat Oke. tahunya untuk bahasa Inggrisnya bulan Juni. Oh, bahasa Inggrisnya. Iya, kalau untuk ketemu yes Mei. Tapi pasti apa yang buat nggak sabar banget, bahasa Inggris untuk tahun ini bakalan berbeda banget. Beda banget sistemnya, bisa? beda. Jadi yang udah alumni, nanti kamu di kelas bahasa Inggris bakal dapat ini loh. Yaps, you still have those things, tapi ada sedikit plot twist buat yang tahun ini. Waduh, ini boleh di-spill nggak sih? Boleh di-spill nggak nih? Boleh tema nggak akademik? di-spill nggak? Ada perubahan? Jangan, Oh, nggak boleh. Pokoknya yang nggak sabar masuk LPK nanti pas udah di kampus baru dikasih tahu. Oke deh. Seperti ini. Biar kalian nih, pokoknya yang untuk tahun yang sekarang ini ya Spesial. kayak dar kayak spesial banget buat kalian. Terus ya. satu lagi, kita nanti bakalan kalau misalnya di SMA SMP kita punya wali kelas ya. Wali kelas betul, Iya, wali dan kelas. di sini nanti akan ada dosen wali. Wah, pakai dosen berarti ya sekarang Yes, pakai walinya. dosen wali. Oke. Siap-siap ya. Pokoknya tahun ini benar-benar tahun yang plot twistnya Keren banget. ketemu Berarti misalnya sampai mau selesai. Aku nggak ada gitu. kita baca komen ya mungkin dari Hamdi. Siapa nih? Ham _ Anissa Putra. Ini komennya, Kak, kapan pembukaan pendaftaran di LPKN? Aduh, kayaknya ketinggalan deh ini ya guys. Jadi pendaftaran di LPKN kita udah buka sayang bukan sayang. Kita udah buka. Tayang. Kita udah buka dari bulan November 2024 sampai bulan Mei. Dan dari bulan November itu juga udah banyak diskon beasiswa, tapi jangan sedih Hamdi, dimana LPKN sekarang udah buka gelombang ketiga seperti yang udah dijelasin tadi. Gelombang ketiganya itu potongan beasiswa pendidikan sebesar 2 juta. Terus kalau pakai screen
screenshot jadi. Oh iya, kalau teman-teman kalau daftar di sini tinggal di screenshot aja biar dapat potongan sebesar 3 juta. Screenshot Aja ya dapat 3 juta. Kedengeran nggak sih suara? Yang bisa nebak tuh suara siapa ya di belakang layar? Iya, siapa yang bisa nebak? Coba tebak siapa punya suara yang paling wow di sini. Wow, Dari Sukri _ Peri, info Miss cara lancar bahasa Inggrisnya. Soalnya Kenapa guru nanti menjelaskan pakai bahasa Inggris, cuman bisa bilang yes aja Miss. Aduh, Oke. sama. Dulu ya. Kalau sekarang udah ada penambahan kosakata kayak I love you, I miss you. Itu kayaknya belum ya. Belum ya. Oke. Ayo Miss coba deh dibantu. Alhamdulillah saya sudah dapat dari selain 5 juta. Kalau saya kok ngelihatnya langsung ke bagian uang aja. Oh, iya. Oke, kita lanjut pertanyaannya gimana biar bisa apa tadi? Belajar jago bahasa Inggris. Oke, I'm going to give you one ultimate tips. Apa ya? Make a mistake. Make a mistake. Use the English and make a mistake. Kalau kita belum tahu kita buat kesalahan di bahasa Inggris itu kita nggak tahu kita udah bisa bahasa Inggris nggak? Berarti kita nggak boleh ngangong-ngangong doang nih di kelas kayak pura-pura ngedengerin padahal Ngomong, kesana improve kemari yourself. gitu. Enggak. Make a mistake. Terus, iya itu bagaimana ceritanya itu? Iya makanya Apa dia lagi? dipakai bahasa Inggrisnya jangan malu. Udah pakai aja. Dan satu cara buat kita bisa tahu bahasa Inggris kita benar atau enggak ngobrolnya sama siapa, sama native speaker. Iya. Berarti kapan terakhir kali ngomong sama bule? Kemarin terakhirnya sih di 3 tahun yang lalu kayaknya ya. Agak bukan kemarin. Iya, kemarin oh iya dulu banget berarti ya. dulu ketemu sama bule itu aja sih. Mungkin saya juga bisa jadi motivasi karena saya pengen kenalan sama bule gitu kan. Lewat teman. Aduh. Lewat teman kan Jadi bisa. jadi kalau misalnya yang udah ada di kelasnya misalnya itu paling udah tahu ya kalau biasanya di akhir kelas itu dari angkatannya. Nah, siapa nih angkatannya Nanang nih? Wengki, Nanang. Nah, itu tuh. Itu kayaknya salah satu alumni yang Nanang ini kayaknya saya pernah lihat di Instagramnya LPKN itu sekarang udah kerja sukses banget. Kerja di bandara. Bahasa Inggrisnya luar biasa. Iya, banget. sekarang pakai bahasa Inggris terus malahan tak lihat di Instastory-nya. Jadi kalau misalnya Oke, jadi kalau misalnya kita pakai dari kelas yang itu, dari angkatan yang itu tuh mereka sudah ditugaskan tugas akhirnya. Jadi final projectnya mereka harus ngobrol dengan bule biar tahu sampai mana sih kemampuan bahasa Inggris mereka. Karena beda loh teori sama praktik. Oke. Berarti besok bakalan seperti itu lagi metodenya. Boleh, iya. Biar Boleh. lebih mantap lagi ya bahasa Inggris. Oke. Bisa request dulu ya. Nggak boleh ya. Ini bulan puasa, nggak boleh. Ada pertanyaan lagi nih, Miss, silakan. dari WWZZ. Aduh, WWWZZ Forever ya. Coba di spellnya bahasa Inggris deh. Coba spellnya bahasa Saya tuh Inggris deh. pengen sebenarnya, cuman baca dulu. Enggak, sebenarnya saya tuh pengen banget, cuma takut Miss Ayu nanti kalah saingan sama saya, guys. Jadi daripada Miss Ayunya kebanting sebagai dosen bahasa Inggris, jadi kayaknya lebih baik. Full English. Yes. Sorry, I can add little bit. Apa kalah sama Mbak Malang tuh nggak? Oh, little bit. Kita lanjut aja ya kayaknya Miss Ayu. Oke, kita baca komen dari WWZZ Forever, di mana pertanyaannya materi apa aja sih Miss untuk bahasa Inggrisnya, materi tahun depan ya. Oke, kita seperti tahun biasanya kita punya ESP. Oke. English apa? Apa? Ayo, tahu apa itu ESP? Apa tuh? English Yang bisa for tahu specific nggak? purpose. Jadi kita tuh bahasa Inggrisnya, tahu nggak? Kita tuh nggak harus jago bahasa Inggris semua kosakata, kita nggak harus tahu grammarnya ini 16 grammar itu ini. Ya, kita hanya butuh mahir di ESP. Apa itu ESP? ESP adalah English Specific Purpose. Purpose. Okay, for Yeay. example, we have Mbak Irma over here. Mbak Irma is running the front office desk. Betul. Okay, she doesn't need to be able to speak English fluently for the housekeeping or for the F&B service.
You got it? Yes. Ingat jawabannya apapun yang saya katakan jawabannya adalah Yes. Oke, dia tuh harus bisa apa? Cuma ESP English for specific purpose untuk front officer. Jadi dia khusus bahasa Inggris yang itu aja, jadi nggak harus yang sana sini. If you want to sound professionals, just focus on the ESP. Oke, ada juga banyak yang bilang, saya ngerti kok Miss Ayu bilang apa, tapi saya nggak bisa jawab pakai bahasa Inggris. Itu apa termasuk dalam bisa berbahasa Inggris atau enggak? Because you just afraid of making mistake. Kan udah dibilang dari awal, mau menjago bahasa Inggris buat kesalahan. Yes, of Kalau course. ini salah, berarti kita ada improvement di sana. Oke, yes, good guys. Oke. Fokus dong, Miss. Ada dari Celi nih, Mahasiswa ada sastra. Celi, ada dari, kayaknya saya nggak sebutin username-nya karena saya udah tahu ini pasti punya kamu Celi. Itu dibilang, aku nggak ketemu Miss Ayu sampai mau selesai. Iya, sayang banget kamu. Berapa dia? Sekarang, cuman kelasnya nggak kebagian. Oke. Unci. Iya ketemu di sini belajar bahasa Inggrisnya kayaknya di sini dulu. Terus ada dari Mona Lisa, Mona Andini, Miss Ayu. I know. Halo Mona. Halo Mona. Mona ini mahasiswa aktif yang tahun ini ya? Iya. Iya. Itu adalah Of course Mr. Zam dari Celi. Terus ada siapa lagi nih? Dari Devin __ kosong komennya, Miss cara ngomong sama bule biar nggak gugup gimana? I love you, jangan gitu dong. Oke. Ya, pertama kayaknya tips dari saya, cari bule yang pakai baju. Itu yang pertama. Biar nggak gugup. Iya, jadi gagal fokus mengakibatkan kayak gugup gitu, kok gugup ya gitu. Satu ya, kalau mau ngomong sama bule harus tahu tujuannya apa, karena bule itu nggak suka kalau privasinya mereka itu kita ganggu. Lagi sambung terus kita datang, excuse me, can I talk? Kayak totok. Berarti kayak totok itu kayak tok. Karena ini kayak kita pakai broken English ya, kita pakai broken English ya. Jadi contohnya kalau ketemu bule jangan langsung tiba-tiba excuse me. Memang permisi itu salah satu bahasa yang sopan untuk menyapa orang, tapi kita harus tahu dulu situasinya. Apakah orang ini bisa diganggu apa enggak? Oke. Orang lagi, jangan ganggu orang dalam keadaan apa? Dalam keadaan lagi santai-santai, lagi tidur. Kayak sun apa sih? Sunbathing. Iya, sunbathing ya. Sunbathing. Sama lagi mungkin lagi makan, bule kan nggak suka kalau lagi makan. Kecuali bulenya lagi minum. Oh, kalau lagi minum kayaknya agak lancar. Lagi minum air putih kan karena lagi kayak kesedap. Kita harus tahu dulu situasi bulenya santai apa enggak. Terus habis itu kita harus tahu nih topik yang kita mau bahas apa. Jangan membahas topik-topik yang sebaiknya tidak kita tanyakan untuk small talk. Oke. Jangan tiba-tiba ketemu bule langsung nanya what's your religion? Ngapain? Ya misalnya gitu. Are you single? Gitu boleh nggak? Memang sih penasaran ya, tapi jangan ditanyakan ya. Lebih baik jangan ditanyain ya. Jangan ditanya, kalau baik kita langsung aja ngambel ke mereka bilang I want to practice my English with you, so gitu. Tapi dia bakal senang hati membantu. Some of them, yes. Sebagian besar ya. Saya mengartikan kalian. Oke, kita baca yang terakhir dulu biar kita lanjut ke pertanyaan yang sudah saya buat dengan susah payah untuk kalian. Bohong, yang buatnya Mas Made. Terima kasih Mas Made. Info kursus dong Miss, mahasiswa sastra Inggris banyak nerjemahin karya fiksinya. Karya fiksi. Oh, mahasiswa sastra Inggris? Info kursus dong Miss, mahasiswa sastra Inggris banyak menerjemahkan karya fiksinya. Itu gimana tuh? In the campus? Nggak tahu deh, aku udah di komen ya. Manfaatnya sebaik-baiknya kalau kita lagi ada di kelas ya, karena namanya kuliah, apalagi dalam sastra Inggris, beda banget dengan bahasa Inggris yang kita pakai dalam sehari-hari. Contohnya aja pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesianya aja. Pipimu merah merona. Pakai blush on. Kenyataannya blush on, tapi kan dia punya makna konotasi yang lain kan. Oh, artinya itu malu. Ya, salah satunya. Iya. Iya enggak? Iya. Oke, terus jadi untuk khusus untuk bahasa Inggris, sastra Inggris
Manfaatkan waktu sebaik-baiknya waktu di kelas, tanyakan kesempatan sebesar-besarnya waktu di dosen. And we are going to talk about ChatGPT or any AI. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya. Apakah itu membantu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Membantu nggak? ChatGPT membantu nggak, guys? Membantu nggak? Gimana? Membantu. Nggak? Oke. Tapi nanti tergantung. Kayak- ada short term, ada long term. Kalau untuk short termnya sangat membantu, it's very helpful. Okay, it's going to be your best assistant. But for the long term, no, it's not. It will help. Itu akan artinya bahasa Indonesia aja. Bahasa Inggris, bisa Indonesia bisa. Kita nggak jadi pinter lagi tuh, apa sih? Bodoh. Menumpulkan kemampuan kita untuk jangka waktu iya. yang Oke. agak halusan kita katakan ya. Itu akan menumpulkan kemampuan bahasa Inggris kita. Jadi kalau untuk menggunakan AI, of course you can use that. You can use the Google Translate and etc. But that's only okay for a short term, not for a long one. Oke, berarti jangan pakai ChatGPT untuk Keterusan. keterusan, guys. Nah. Pakai ChatGPT untuk yang mendadak-mendadak aja. Kayaknya atasan kalian minta bahasa Inggris yang sampai bawah atau yang satu lembar baru bisa pakai yang itu ya. Kayak gitu. Kayaknya mendadak terus tiap hari ya. Ya kayaknya. Waktu belajarnya kayaknya agak susah ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu dari _ lost girl. Tadi yang terakhir. Oh iya, kayaknya ini lebih menarik lagi nih pertanyaannya. Jujur ini yang terakhir aja deh beneran. _03, pertanyaannya kira-kira di jurusan perhotelan dan kapal pesiar diajarin nggak buat bahasa Inggrisnya? Oh, Jadi buat teman itu merupakan salah satu fokus dari LPKN, gimana mereka Betul. karena targetnya yang mengambil kelas perhotelan dan kapal pesiar bukan lagi hotel-hotel dalam negeri ya. Kita Iya, tujuannya betul. sudah untuk bagaimana mereka bisa menggunakan bahasa Inggris itu untuk bekerja di luar Indonesia. ya, jadi kita go LPKN, go internasional Marketing. mungkin kalau bisa ya. Marketing panggil saya marketing. Marketing panggil saya dong katanya. Oke, jadi di LPKN itu teman-teman bakalan belajar tentang bahasa Inggris khususnya di jurusan perhotelan dan kapal pesiar. Nanti teman-teman bakalan belajar bahasa Inggris 2 kali, di mana belajar pertamanya itu bahasa Inggris general dan yang kedua langsung ke perjurusannya. Are you sure? Yes, I'm sure. Dan yang ngajarin juga teman-teman belajar bahasa Inggris itu langsung Miss Ayunya sendiri. Ya, for some classes. Iya, dia juga teman saya kok guys. Iya, Miss Ayu ini adalah teman saya, jadi saya juga belajar bahasa Inggris dari Miss Ayu. Little lah. Tadi? Oh iya. Tadi kan belajar ya? Iya. Kita merasa nggak ditemenin lagi. Betul. Oke, kita move on dulu dari kolom komentar, ditahan dulu guys. Komentarnya bisa ditahan dulu karena ada beberapa pertanyaan dari kita, nanti bakalan ada sesi tanya jawabnya. Oke. Mengenai peran bahasa Inggris di dalam dunia karir nih, Miss Ayu. Saya mau nanya dong, seberapa penting sih untuk menggunakan bahasa Inggris itu di dalam sebuah perusahaan ataupun dalam pekerjaan? Oke, yang zaman sekarang ya kita bahas. Iya ya. dong, kita zaman sekarang. Misalnya mau tanya nih ke semuanya, tahu nggak sejak kapan bahasa Inggris itu jadi bahasa internasional? International. Nggak tahu. Nggak tahu. Officially become international language. Iya. Iya. Nggak tahu, nggak tahu. Nggak tahu. Itu dimulai dari abad ke-18 if I'm not mistaken. Been around for quarter centuries. Jadi sudah 2/4 abad lamanya bahasa Inggris itu jadi bahasa internasional. Sejak dimulai era kolonialisme oleh Lama banget ya. oleh British. Ya. Jadi kalau udah berlangsung segitu lamanya dan kita bahasa Inggrisnya masih stuck, you are left behind. Nggak mau left behind. Nah, kayak survival skill loh, udah basic. Ada yang bilang wah bahasa Inggrisnya keren banget. No, memang harusnya kayak gitu karena bahasa Inggris itu sudah jadi basic skill banget, survival skill banget. Dan kalau kita nariknya ke dunia kerja, tadi berapa? 96% pekerjaan Iya, 96% requirement-nya ya. adalah bahasa Inggris. Boleh nggak tak tanya, sebutin dong satu profesi yang nggak butuh bahasa Inggris. Tukang parkir. Tukang parkir, kalau parkirnya di Kuta Mandalika pakai bahasa Inggris. Oh iya betul. Butuh semua, Miss. Butuh semua. Semua departemen membutuhkan bahasa Inggris. Mungkin kecuali guru bahasa Indonesia. Oh iya benar. Iya benar. Iya ya. Jadi sangat penting banget karena itu merupakan apa? Basic skill. Basic skill untuk berarti
Oke, sebelum kayaknya pertanyaan saya yang akan saya lontarkan secara pribadi itu nyambung dengan pertanyaan yang sudah dibuat. Jadi pertanyaan untuk ini lebih ke pengalaman ya, lebih ke pengalamannya Miss Ayu nih. Bagaimana sih peran pentingnya untuk ngebantu jenjang karir di dalam perusahaan itu dalam penggunaan bahasa Inggris? Oh, thank you for that nice question. Jadi ya S1-nya memang karena untuk mengajar bahasa Inggris, background S1-nya memang pendidikan bahasa Inggris. Tapi, is that enough? Kira-kira cukup nggak hanya dengan pendidikan resmi dari kampus aja? Kayaknya lebih butuh lagi kalau ada kesempatan. Oke, jawabannya langsung aja ya, enggak. Oh iya? Enggak, kenapa enggak? Karena kita di sini yang kita ajarkan di LPKN itu sesuai dengan salah satu pertanyaan tuh diajarin grammar aja apa diajarin speaking. Kita di sini lebih ke spoken English. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan bahasa Inggris itu secara dengan berbicara langsung ya, berbicara. Nah, kalau misalnya nih di buku kita nih, dari kita buku kecil dari pertama kita belajar bahasa Inggris, how are you? Jawabannya apa? I'm fine. Thank Iya you. ya. And you? I'm fine. And when it comes to self-introductions, you say my full name is Baik Mala, for example. And then you say you can call me Mala. In that case, that is acceptable. Karena kita menggunakan you can call me Baik Mala. Mala is your middle name. Yes. Nah, jadi bisa dipakai itu you can call me. Tapi kita biasanya kayak gini aja kelas ya. Hi, my name is Sandi Prawira. You can call me Sandi. Oke, jadi itu benar nggak sih kurang tepat? Nah, belajarnya di mana? Ada nggak di textbook? Nggak ada. Terus misalnya taunya dari mana? Jadi di sini misalnya lulusan dari alumni SMA 2 Mataram. Siapa nih yang alumni SMA 2 Mataram? Absen yang alumni SMA 2 Mataram ya. Dapat spesial diskon nggak? Screenshot. 3 juta aja potongannya. Bukan 3 juta aja, itu udah banyak banget. Oh iya. Oke, diskonnya 3 juta guys buat yang SMA 2. Udah. Oh iya. Oke, lanjut cerita. Kita tuh di SMA 2 punya program student exchange sama sekolah yang ada di Geelong, Australia. Nah, di sana itu siswa kita ini sepatu kan diri, dia tetap menggunakan, they kept saying you can call me even if the call name is their first names. My name is Ayu Steady, you can call me Ayu. And this one girl from the Geelong school came to me and she said to me, Ayu, if your whole name is your first name, it's not necessary for you to say you can call me. Okay. Because we will call you by your first name. Oh, I see. Yeah. Ngerti? Belajarin nggak di sekolah? Enggak. Kita taunya bisa apa? Self improvement. Kita bukan hanya dapat dari sekolah, tapi dari luar juga. Apalagi yang memang ngajarnya bahasa Inggris. You have to know a lot more than just the one provided in the textbook. Berarti besok di LPKN kita nggak akan belajar tentang hal itu. Maksudnya nggak belajar kayak itu ya. Kita belajarnya real English. Iya. Jadi kelasnya bakalan fun. Belajarnya Fun. Terus ya. seru dong. Kita nanti Miss Ayu tuh bakalan ngajarin teman-teman langsung gimana sih caranya berkomunikasi langsung dengan tamu ya kan? Okay, of course. Iya. Di tamu. Ya, saya Oke. Apa hubungannya dengan jenjang karir tadi katanya ya? Kita tahu mungkin ada yang sudah pernah juga ikut program. Ini kameranya yang mana, Mas? yang ini untuk yang Oke. lebar. Ada yang ikut program prakerja Oh iya, di sini ada yang ikut prakerja. di sini sekarang. Oke. Untuk prakerja sendiri enggak juga mengisi kelas prakerja di mana siswanya adalah Ribuan. bukan lagi ribuan ya, Mas. Sampai Merauke, iya, tidak hanya tinggal di Indonesia loh. Pernah beberapa kali punya peserta yang live dari Thailand, pernah tinggal di Jerman, yang pernah ke Jepang. Jadi kita itu harus sebagai pengajar, kita harus memfasilitasi kemampuan mereka. Kok bagus banget, gitu tuh. Oke. Jadi kita harus keep learning. Dan yang terakhir, prakerja itu juga kita dan tim melalui kelas bahasa Inggris menjadi salah satu dari hanya 4 kelas ya terpilih ya, 4 kelas se-Indonesia untuk datang workshop nasional ke Jakarta November kemarin. Jadi kita tuh dan kita satu-satunya di luar Jabodetabek. Sebentar dulu, wait. Nama pelatihannya bahasa Inggris, Berkomunikasi bahasa Inggris dari
LPKN Mataram, dan LPKN juga salah satu yang lulus se-NTB yang pertama kali lulus untuk program Kartu Prakerja, dan alhamdulillahnya dapat yang 4 itu ya. Jadi juga. 4, hanya ada 4 yang waktu itu yang ikut workshop nasional, salah satunya kelas kita, dan kita yang keren banget ya ternyata. Jadi, keren banget, alhamdulillah. Walaupun kita justru karena kita yang mengajarkan bahasa Inggris, kita yang harus tetap belajar. Jadi kita baca, kita beralih baca komen ya. Ada yang nanya dari 14 ml HAAAA ya, double A ya nih. Ada pertanyaannya, Miss, tapi kalau semisalnya kita nol banget nih bahasa Inggrisnya, kita gimana? Kalau di LPKN nol banget bahasa Inggrisnya itu kita suruh pulang atau gimana nih? Oh, kita mengayomi semua. Tapi saya tuh masih senang banget sama orang yang merasa dirinya nol dan mau belajar, daripada yang merasa dirinya udah 10 masuk kelas tuh kayak males. Ada loh yang kayak gitu. Ada ya, banyak ya, walaupun memang kalau dimintain tolong, ditunjuk, anaknya memang mampu ya. Tapi it's not what we want. Attitude number one. Iya, tetap attitude number one. Jadi gimana Miss kalau level saya masih nol banget? It's not our first case actually. You are lucky guy. Ini bukan pertama kali kita punya kasus dengan yang benar-benar nggak ada kemampuan bahasa Inggris sama sekali. Dan ini dia salah satu plot twist kita untuk tahun ini. Kita bukan hanya tiba-tiba saya daftar LPKN dong, terus oke, kamu masuk kelas PKP 1, enggak. Jadi kita sekarang berdasarkan level bahasa Inggris. Jadi akan lebih diprioritaskan lagi, yang lebih kurang bahasa Inggrisnya akan lebih digenjotkan lagi untuk belajar bahasa Inggris, dan tentunya nggak seperti teman-teman yang ada di sorry guys, saya agak ngeblank ya ngelihat komentar ini. Jadi teman-teman bakal belajar bahasa Inggris, yang penting pasti bakalan beda banget dari yang sebelum-sebelumnya. Kita akan ada level lagi ya, A, B, dan C. A, B, dan NC ya. A, B, and C. Jadi nanti per kelasnya jangan nggak ada lagi istilahnya kelas. Karena kenapa? Kita kelas dengan teman-teman kita yang kemampuannya, skillnya sama di bahasa Inggris. Jadi saya cuma tahu bagian ini, teman saya juga sama. Kita belajar bareng. Kalau bacain komentar dari 14 Tia, dia bilang, halo kampus impian. Berarti nyambung juga sama pertanyaan sama komentar dari Arya Suhada _ komennya, daftarnya gimana Kak? Berarti dari kampus impian menjadi daftarnya gimana? Daftarnya gampang banget teman-teman yang baru join di live, kalian bisa daftar sekarang. Kalau untuk sekarang kalian daftar dan registrasi di bulan Maret, ada diskon potongan biaya pendidikan sebesar 2 juta. Nah, itu untuk teman-teman yang daftar dan registrasi secara biasa saja kayak gitu, tanpa ada embel-embel penting ya. Dan khusus buat teman-teman yang join live ini, kalian beruntung banget, kalian tinggal capture saja screenshot di mana kalian tinggal kirim ke admin dan daftar lewat sana, kalian dapetin potongan 3 juta dalam sesi. Sekarang juga. Oke, kita lanjut lagi. Ini kayaknya banyak banget pertanyaan nih Miss Ayu. Silakan. Dimana ada pertanyaan dari _Feby Pratiwi ya, saya tebak-tebak aja namanya Pratiwi. Bahasa Inggrisnya diajarin speak or just grammar? Oh, udah dijawab tadi ya. Ya, oke. Terus ada pertanyaan dari Jahardi. Kira-kira pembelajaran bahasa Inggris di sekolah sama nggak kayak di LPKN atau berbeda? Tergantung sekolahnya. Kalau sekolahnya memang vocational high school dan mengambil bidang tourism, kurang lebih sama. Karena kita akan fokusnya pada ESP tadi, English for Specific Purpose, untuk bagian tourism. Tapi kalau misalnya dari SMA kayaknya agak berbeda, karena kebanyakan di SMA kita lebih banyak ke teks ya, ke reading ya, ke grammar ya. Di sini hampir tidak ada bagian reading, kita langsung fokus ke bahasa Inggris yang benar-benar digunakan ketika kita berbicara. Jadi kita akan improve vocab dan harus tambah vocab setiap hari. Oke, terus nanti kita akan ada namanya daily expression. Kita akan ada beberapa pertanyaan yang harus siswa itu bisa jawab dan bisa tanyakan setiap hari. Itu kita akan mulai dari basic banget kok. Jadi misalnya saya belum tahu sama sekali, ya ini, ya udah ya itu, ya ini gitu ya.
Oke, terima kasih Miss Ayu. Ada pertanyaan dari Sandiwira Pratama underscore. Beasiswa anak MABP masih nih. MABP nih. Pertanyaan beasiswa masih nggak Miss di LPKN? Masih banget teman-teman, dan buat Sandi yang mau daftar dan registrasi buruan sekarang juga karena beasiswanya sekarang itu hanya 2 juta saja. Berlaku lagi untuk teman-teman yang screenshot di live kita sekarang di sesi live, kalian mendapatkan potongan beasiswa sebesar 3 juta. Yeay. Screenshot. Ini kayak acara sahur ya. Ini tenaga kalian itu padahal masih cadangan ya untuk sampai ke jam 6. Agak Oke. 6.39 deh kayaknya. Lagi 1 jam setengah lagi ya. Lapar. Ya. Terus ada komentar 2 jam lagi. Jangan diingetin, Mbak. Oke, lanjut. Ada komentar lagi dari Mr. Miza nih. Halo Miss Ayu, selamat sore. Izin bertanya, melihat dari pengalaman saya di dunia kerja selama beberapa bulan lalu, selalu gagal bertahan karena keadaannya hanya kesulitan berbicara secara customer. Gimana caranya kita agar lebih percaya diri lagi dalam belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kualitas public speaking kita? Boleh dibantu jawab. Okay, first of all, English improvement should be your priority. Once it becomes your priority, you will do it regularly. You will improve that things regularly. Yes? Dibantu bahasa Inggris. Oh iya. Yang pertama kita harus jadikan itu prioritas kita. Kalau kita sudah apa yang jadi prioritas kita, apa yang jadi hobi, akan kita lakukan setiap harinya dengan happy. Siapa yang suka main game? Aku. Setiap hari pasti main game nggak? Tiap hari. Setiap hari nggak? Karena kenapa kita happy di sana? Apa manfaatnya dari main game? Yang buat terasa banget, jadi kita akan mainin tiap hari. Triple kill kayak gitu kan itu. Kayak ada Iya. untuk main ya. Jadi kan bahasa Inggris tuh kayak gitu, jadi hobi. Yang pertama yang basic dalam bahasa Inggris adalah vocabulary. Grammar kita bisa amburadul, bisa berantakan, tapi kita tetap bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi kalau vocab kita kosong, kita bisa ngomong nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Oke. untuk basicnya yang saya masih berat nih, saya mulai dari mana? Vocabulary. Oke, berarti berawal dari vocabulary. Harus banget dari vocab. Ketika kita sudah punya modalnya untuk gabungin kata-kata yang lebih gampang daripada kita tahu basic grammarnya, ini takutnya nanti sudah tahu grammarnya pas mau ngomong, aduh takut salah, ini takut grammarnya nggak bener. Kayak kata Miss Ayu tadi ya, kita belajar dari kesalahan dulu ya. Kalau nggak salah nggak bisa belajar Harus nanti berani buat guys. kesalahan. Harus berani buat kesalahan dulu. Dan ingat harus ada teman latihannya juga. Oke, besok kita latihan ya, mulai Boleh besok ya. banget. Iya, takutnya Santi kalau nggak bisa bahasa Inggris dipecat. Karena sekarang karyawan harus bisa bahasa Inggris ya. Berarti dipecat sekantor dong. Enggak kok, ada Mas Em yang pintar bahasa Inggris di sini. Yeay, Mas Em. Yeay. Kayaknya harus ada English for the LPK and staff. Iya. Terus kita lanjut guys ke komentar berikutnya, yaitu dari underscore Derry 11. Itu komentarnya, Kak yang di LPKN siapa sih yang ngajarin bahasa Inggrisnya? Oh, kita punya Ayo banyak dong ya. tebak guys, siapa yang ngajarin bahasa Inggris di LPKN? Miss Ayu. Miss Hai, Ayu. salah satunya. Oke. Yang ngajarin bahasa Inggris di LPKN banyak banget teman-teman, sampai nggak terhitung walaupun jumlahnya ada berapa tuh? Kan tak terhitung. Ya nggak terhitung. Aduh, dimakan sendiri sama Miss Ayu. Oke, salah satunya ada Miss Ayu juga guys. Di sini juga yang diantara teman-teman lihat yang join live ini juga ada beberapa dosen bahasa Inggris kalian. Tapi sayang banget kita sekarang undang satu dulu ya, biar satu-satu dulu. Nanti yang ngajarin kalian juga salah satunya Miss Ayu. Siapa tahu kalian bisa bareng sama Miss Ayu, sama Miss yang lainnya, sama Mister yang lainnya ya. Yang penting salah satunya ada Miss Ayu ya. Ada pertanyaan lagi nih dari _head, apakah ke Turki doang Kak kalau ke luar negerinya? Nah, silakan. Kayaknya Mbak Mala yang ini jawab saya nih. yang jawab ya. Iya. Ini saya maju paling depan kalau yang ini. Oke. Untuk ke luar negerinya LPKN itu kerjasamanya dengan beberapa negara tentunya, nggak cuma di Turki aja. Karena ngelihat postingan LPKN banyak banget yang ke Turki ya. Oke, sekarang kita lagi marak-maraknya ngeberangkatin mahasiswa ke luar negeri di negara Turki, tapi untuk yang
kerjasama dengan negara lainnya tentu aja ada, di antaranya ada Dubai, ada Qatar, ada United Emirates Arab, Malaysia, sampai dengan ke negara-negara Eropa juga. Akan kita usahakan lagi untuk kembangkan lebih luas lagi untuk teman-teman yang pengen kerja ke luar negeri. Jadi teman-teman bukan cuman ke Turki doang. Jadi nanti teman-teman ketika mulai masuk kuliah, teman-teman tinggal komunikasi aja ke akademik kalian pengennya ke negara mana. Tinggal ditulis aja. Kalau ke kapal pesiar juga kita sudah kerjasama dengan PT Keberangkatan ke Kapal Pesiar sampai dengan bekerja sama dengan user keberangkatan ke kapal pesiar gitu. Jadi kita fasilitasin mahasiswa LPKN supaya kalian bisa terbang jauh tinggi dan samudra-samudra. Jadi benar-benar pintu di LPKN itu udah Iya, disediakan ya. udah Cuma disediain. kitanya, ayo dong gitu ya. Betul, tinggal kalian kembangin aja potensi yang ada di dalam diri kalian dan kemampuan kalian asah skill kalian cukup 1 tahun doang, nanti kami fasilitasi kemana kalian mau pergi, kayak gitu. By the way, Terus Dubai itu cantik. Dubai itu cantik ya? Oh Istanbul iya. di Turki juga cantik. Oh iya, mungkin karena Miss Ayu pernah ke Dubai dan ke Istanbul, kayaknya saya mau menyombongkan diri juga. Kalau itu cantik, kalau Korea tuh kayak gimana sih besok? Kebetulan saya bakalan ke Korea tuh. Gimana nih? Cepet-cepetan. Enggak kok, Aduh takut banget ya. Enggak masuk list aman. Nggak masuk list ya. Jadi Miss Ayu bisa sombongin yang ke Turki, yang di Dubai. Jadi besok saya bisa nyombongin yang ke Korea ya. Enggak apa-apa silakan. Walaupun saya cuma 1 aja nggak apa-apa, tapi itu lumayan kok buat saya. Bukan lumayan tapi banget. Tapi bisa bahasa Korea. Annyeonghaseyo. Miss Ayu kalau salah ngomongin bahasa Inggris kayaknya nggak bisa jawab. Iya, lebih baik humble daripada jawab Mbak Mala. Takut nggak bisa respon balik. Ya, aduh. Yang marah dan salah. Oke. Pertanyaan buat siswa buat yang ada peserta di sini. ya. Oke. Oke, kayaknya kita bakalan nanya ke Bentar, aku ada pertanyaan yang mana nih? Oh, nggak ada, balik. Nggak ada, beda tempatnya. Oke, sambil kita tanya jawab buat teman-teman yang ada di rumah, biar berfaedah sedikit ya, ngabuburit kalian puasanya biar lebih berfaedah. Nanti teman-teman mau untuk jawabannya tinggal tulis di kolom komentar saja seperti biasanya. Saya itu mau nanya, apa tantangan terbesar kalian belajar bahasa Inggris? Ya, sambil kita jawab-jawab yang di atas-atas, sekarang kita bakalan nunggu jawaban kalian juga ya. Tantangan terbesar dalam mempelajari bahasa Inggris ya? Ya, tantangan terbesar dalam mempelajari bahasa Inggris. Oke, sambil Kalau Mbak kita. Mala sendiri apa? Kalau saya tantangan terbesarnya karena nggak ada kayak saya nggak punya tantangan sebenarnya. Aduh, ya kalau sekarang tantangannya kalau saya nggak bisa belajar bahasa Inggris saya dipecat. Tapi yang gitu. penting kan ke Korea. Ya, tapi nanti ke Korea. Jadi saya harus mempelajari bahasa Korea dulu atau bahasa Inggris? Kalau misalnya ibu mau mencari seseorang untuk bisa bahasa Inggris di Korea, boleh. Oh, kayaknya nggak butuh. Menawarkan diri ya. Nggak butuh kan, katanya Miss Ayu saldonya unlimited jadi nggak perlu diajak lewat LPKN. Iya. Yang buat unlimited kan LPKN. Saling membantu ya. Boleh Miss Ayu dibaca bantuin kita pertanyaannya? juga ya. Oke. Ini pertanyaan belum ada yang. Oh, ini ada udah yang jawab dari Ilu_Ibrahim. Apa Ibrahim ya? Memahami kata. Iya, kesulitan dalam memahami kata. Gimana tuh Miss Ayu? Oke. Kesulitan memahami kata karena di bawahnya lanjut lagi tuh karena beda tulisan, beda bacaan. Oke. Iya. Oke. Jadi ngehafal kosakatanya nih soalnya banyak sekali yang harus dihafalkan. Kesulitan dalam membacanya. Berarti semuanya ini sebenarnya kepantok sama kata-kata Tulisan ya, sama kosakata kata. ya. Tulisannya lain, bacaannya lain. Eno bacaannya apa? Apa? Eno bacaannya apa? INOUGH. Belum saya suruh spell ya. Oh iya, udah di spell tadi. Oke, itu. Oh ya, sorry guys. Tulisannya beda. Beda. Oke, itu kayaknya tadi ada salah satu deh di Kayaknya saya kebanting banget ya di sini. makanya kita bisa ganti masan nggak?
kita bahas di sini nih. Ada salah satu pertanyaan. Itu bunyinya kalau nggak salah saya sudah pernah baca. Ini dia nih. Aplikasi ya, tools atau aplikasi. Jangan dibahas di sekarang. Nanti itu ada pertanyaan sesinya. Oh gitu. Ini kan Iya. biasanya ada masuk, Bu. Belum. Iya udah deh boleh nggak apa-apa. Oke, jadi memang kalau kita misalnya belajar sendiri itu susah ya. Vocabulary dari mana? It's too much. Oke, It's too much. Mulai dari yang benar-benar kita butuhin. Apa yang sih yang kita butuhin? Ini kembali lagi ke spesifik tadi. Apa yang Mbak malah butuhkan sekarang? Bahasa Inggris untuk apa yang dibutuhkan? Untuk kerja. Untuk kerja. Bagian, iya, Customer bagian apa? service. Customer service. Berarti English for customer service. Kata-kata apa yang harus dicari misalnya? Apa nih ulang? Aduh puasa guys, maaf. Butuh air tapi masih butuh. Masih belum halal airnya. Kita bisa kalau bagian customer berarti apa yang kita serve di sini layanan LPKN apa yang ada di sini? Hotel bahasa Inggrisnya. Apa sih perhotelan yang kita bahasa Inggrisnya? Kalau pesiar apa? Cruise ship. Bener, kita jadi yang basic itu dulu. Ntar dulu, Mas Made minta tolong. Mas Made kalau lagi ngebahas bahasa Inggris jangan dilebarin ya lensanya, pakai yang zoom aja. Minta tolong. Karena kelihatan banget muka saya yang nggak bisa ini. Jadi itu kita belajarinya nggak usah dari yang jauh-jauh dulu, belajarinya apa sih ya produk yang kita tawarkan untuk siswa kita. Jadi kalau yang cruise ya udah fokusnya ke sana. Terus apa lagi? Oh kelas saya juga ada kelas KAP kepanjangannya apa? Komputer akuntansi perpajakan. Bahasa Inggrisnya apa? Computer accounting and taxation. Kita ulangin. Computer accounting and taxation. Jadi dari kita benar-benar pakai. Nah, terus nih saya nggak tahu cara bacanya. Kalau Mbak Mala kan memang udah jago banget ya cara bacanya. Kalau nggak tahu, kita ada beberapa tools atau apps yang bisa kita gunakan untuk cara tahu vocabnya itu cara bacanya gimana. Coba sekarang diketik. Oke. Apa ini di Contohnya, kolom komentar ya? Cara baca serenity. Nanti kan ada muncul tuh how to pronounce serenity. Nanti kan ada cara bacanya gimana, British Englishnya bagaimana, American Englishnya bagaimana. Dan kalau kita mau improve satu hal di bahasa Inggris jangan langsung semuanya, pelan-pelan. Oke. Saya mau belajar strukturnya, boleh coba dari Promova, Serenity. Oke, boleh coba dari Promova. Misalnya kalau saya mau, kita tuh biasanya kalau download nih aplikasi untuk belajar bahasa Inggris yang kita kepikiran apa? Apa? Duolingo. Kenapa Duolingo? Because it's worldwide. The user of Duolingo, if I'm not mistaken, is up to 500 million user globally. Oh, Banyak banget. Jadi banyak banget orang yang mau belajar bahasa Inggris sebenarnya. Oke? Nah, jadi kita harus fokus dulu. Oh, saya mau fokusnya ke penggunaan accent. Karena kita tahu bahasa Indonesia kental banget ya. Kayak kita dengar, oh orang ini dari Lombok. I go to Kedengeran. Bali. Oh orang ini dari Aceh, karena kita kerjasama dengan Aceh, jadi kita, ini logatnya Aceh nih. Nah orang bahasa Indonesia, ini orang dari Indonesia. If you want to learn about accents, you can download Bold Voice namanya. Itu benar-benar coba deh Bold Voice. Kayak kalau nggak salah ncat dulu. Coba lihat dong. Bold Voice ya for accent training. Oke. Jadi Bold Voice itu bagus banget. App, ya, it's app. Ya ampun itu bener-bener top notch banget kalau untuk mau belajar bahasa. Coba lihat dong aplikasinya yang mana? I don't use anymore. Oke, ya. Terus kalau mau untuk vocabulary gimana? You can use Drops. Ya, ada Drops, ada Elsa juga. Oh, saya punya modal nih. Saya mau pakai yang mana? You can use if I it's Preply. Ada kok aku udah tulisin dia di sini. Preply itu dia one on one. Jadi kita langsung ngobrolnya dengan native speaker of English. Kita bisa pilih nih. Saya memang mau belajar bahasa Inggris. Saya mau pakai native speaker yang mana ya? Oh, I want to try to speak with an American. Karena kenapa bahasa? Ya, Preply. Preply. Cobain. Oke, terus bilang gini misalnya, Miss, mahal. Talking about money, yeah, it's talking about the priority. Sekarang kita tanya, dari banyaknya merek HP, kenapa pakai iPhone? iPhone kan mahal.
Karena kenapa? Saya memang pengennya itu, saya sukanya HP-nya yang itu. Dari merek make up aja, apa sih yang mahal? Rare Beauty atau yang tapi masih bisa kejangkau, misalnya saya harus makeover. Kenapa sih harus makeover? Kenapa sih nggak Wardah aja gitu? Ya karena saya harus ada stay di kantor 8 jam dan nggak touch up lagi. Jadi saya butuh yang lebih, saya spend lebih sehingga saya dapatnya lebih bagus. Betul. Nah kalau bahasa Inggris sudah jadi priority kita, spend some little amount of money really worth it. Oke, mereka memang punya kayak free trialnya ya. Tapi kalau kita memang mau mencoba, spend a little money on that to improve yourself. The benefit will back to you. Oke. Berarti tergantung prioritas saja ya. Tergantung kesalahannya prioritas di sana. banget itu. Kekurangannya emang di Yeah, sana. But once you fluent in English, the job's looking for you. You are not seeking for a job anymore. Wah, keren. Kerjanya cari kita ya. Sayang banget nggak ke Zoom muka saya. Lagi berekspresi. Jadi banyak yang nawarin. Oke. Ya. Kita lanjut ke komentar berikutnya, ini sama juga masih dalam jawaban itu. Kesulitan dalam memahami kata. Mungkin saya bacain satu-satu karena lumayan banyak biar bisa kebantu sekalian dijawab ya. Itu ada lalu Ibrahim, kesulitan dalam memahami kata. Terus Amelia Putri, beda tulisan, beda bacaannya nih Miss gitu. Terus ngehafal kosakata, Miss soalnya banyak sekali yang harus dihafalkan. Terus ada lagi kesulitan dalam membaca, susah berbicara dan tutur bahasa Inggrisnya agak susah Miss. Itu aja mungkin. Oh ini nih lagi satu, penghafalan verb yang banyak. Tantangannya mungkin menurut saya ya Miss, cuman malas belajar aja sih. Soalnya belajar dimana kita kalau yang namanya belajar pasti bisa. Betul, the biggest challenge is already in yourself. If you Enough, want to prove itu aja. yourself, let's start within you. Mulai dari dalam diri kita sendiri. Oke. Jadi sebenarnya tantangan terbesar tuh ngelawan diri kita, ngelawan malesnya kita. Cari aja satu teman yang bisa improve. Ya, kita punya vocabulary partner, jadinya karena ini bulan puasa kita kurangin lah hari ini per hari 10, tapi setiap hari rutin. Itu akan lebih bagus daripada kita lagi panas-panasan mau hafalin 50 tapi besok nggak ngafalin apa-apa lagi. Oke. Please have someone to support you. Please have a support system. I can be your support system. Sometimes pacar useless. Sorry to say, tapi cari yang real support system. Miss Ayu, Boleh. Sama-sama. Yeah, I still need to improve my vocabulary. I still need to improve my vocab bank. Yeah, I just a person who keeps learning. Jadi benar-benar tetap belajar. Ayo kita sama-sama store ya. Ya misalnya kalau Mbak Mala, saya store 10 sehari boleh. Saya boleh store 20 nggak? nice. Kayak gitu. Oke, ada lagi komennya, menyambungkan juga katanya susah Miss karena pasti dibolak-balik nih. Terus tipsnya gimana nih Miss? Indonesia Inggris yang kapan dibolak-baliknya? Kapan dibolak-baliknya kalau dia membahas tentang Kalau udah mateng. Iya, mantap, mantap Haji. Dibolak-baliknya kalau udah mateng. Kalau dia menjelaskan noun, apa itu noun? There are some parts of speech like adverb, verb, noun, and etc. Kita bahasanya simple aja. Jadi kalau dia menjelaskan kata benda, silakan dibolak-balik. Contohnya, benda ini, ya namanya apa? Flower bukan face flower. Flower face. Flower aja dah Mbak ya. Iya. Flower face. Masam, boleh. Tolong, sebenarnya ini udah saya wanti-wanti bilang jangan saya deh kayaknya. Kita punya Mbak Irma. Oke, bunga ya, bunga. Iya, Itu bunga. kelihatan nggak sih di layar bunga kita nih? Kelihatan. Oke, coba deskripsikan bunga ini dari warna aja deh. Bunga ini warnanya ada warna oranye sama warna kuning. Orange bahasa Inggrisnya apa? Orange. Iya, kalau kuning? Yellow. Iya. Bisa loh saya. Ya kan yang warna. itu. Iya, lanjut. Ya udah, kita mau deskripsikan bunganya. Bunganya kata bendanya bunga ya. Bunganya warna kuning atau merah, itu aja nih bolak-balik. Red and yellow. yellow flower. Tadi orange ya, sorry. Pokoknya untuk menjelaskan kata benda, salah satunya untuk menjelaskan kata benda, kita balikin dia. Kamera, apa bahasa Inggrisnya kamera? Camera. Oke. Warnanya kelihatan dari situ. Iya, warnanya apa? Black.
Iya, coba di deskripsi disebutin bahasa Inggris. Camera, black camera. Ya oke, black camera karena untuk mendeskripsikan benda itu. Oke, itu Black salah satu camera. penggunaan yang dibolak-balik. Oke, Jadi bendanya sekali berarti lagi, di belakang. Iya, paling belakang, penjelasannya di depan. Itu ibu saya. Itu ibu saya. Apa? Ibu saya bahasa Inggrisnya? My mother. My mother, untuk menjelaskan untuk mother-nya, possessive pronoun-nya kita bawa ke depan. Gitu. Oke. Gampang kan? Untuk menjelaskan kata benda, bendanya paling akhir. Udah. Pokoknya bendanya paling akhir ya guys, kita sama-sama Iya. belajar. Oke, yang belum gabung lagi. Oke. Terus Sholat ya. Oh iya, oke, sekarang jam sholat nih, makanya agak turun tadi. tadi naik ya, tapi sekarang naik ya. Takut tantangan terbesarnya cuma takut pengucapannya miss. Tuh. Oh ya, sama kayak tadi berarti ya. Terus ada yang bilang juga kurang kosakatanya miss, sama susah konsisten kalau belajar bahasa Inggrisnya. Kasih target, monthly target. Karena as a human being we have an up and down days, ya kan? Bener kan? Ya, kadang kita lagi semangatnya tiap hari nih 10 kosakata. Perempuan dong, ada PMS, males banget ngapa-ngapain. Ya, itu laki-laki. Ada apa kalau laki-laki mah? Nggak ada mah. Nggak ada. Tiba-tiba ketagihan kayak apa gitu kan, tiba-tiba lagi pingin males banget. Ya ketawa kayaknya yang paling besar tagihannya deh. Terus akhirnya kita punya up and down days. Jadi kita mungkin saya belum bisa konsisten 10 vocabulary tiap hari, tapi mungkin kita punya target yang lebih besar, monthly target. Oke, per bulannya. Monthly target. Nanti di monthly target ini saya bisa bercerita gitu misalnya. Bukan lagi menyetor vocabulary. Saya bisa bercerita tentang menggunakan dengan satu paragraf yang utuh dengan vocabulary yang baru. Kayak Oke. gitu. Buat target. Berarti harus ada targetnya biar bisa. Oh, katanya Ya. penghalang laki-laki itu adalah game. Penghalang no, laki-laki no, no. adalah To be game. honest with you, game can improve your English. Iya nggak? What kind of game? What kind of game do you play? Oh iya. Iya kan? Free Fire. Free Fire teksnya pakai bahasa apa? Emang bahasa Bahasa Indonesia? Inggris. Oh, bahasa Inggris. Free Fire. Artinya apa? But everything in Free Fire in Indonesia. Oh, Indonesia. Make it in Indonesia, you can choose, you can set the setting into iya, English. betul. Even the game can improve your English. Iya. Miss, lebih penting vocab apa grammar? Vocab titik. Pocket titik harga mati. Nanti ngomongnya belepotan, nggak tahu grammar. Kan udah dibilang dari awal, making mistake. Jadi kalau pertama kali kita nggak tahu kita salah, udah nambah vocab terus kita tahu salah, that's nice baby. Ya, belajar dari kesalahan. Kalau katanya Miss Yeah, Ayu, don't kita be nggak akan afraid. bisa kalau kita nggak ada kesalahan. Ya kan? Ya. Terus ada pertanyaan nih. Ini ada pertanyaan dari Prilly WP. Oh, Prilly. Halo Miss. Bukan. Nggak syuting ya? Halo Miss, izin bertanya. Biasanya metode atau strategi belajar bahasa Inggris untuk prodi administrasi perkantoran dan sekretaris seperti apa ya Miss? Terima kasih. Ini yang tahun ini apa yang udah lulus? nih? Tahun sekarang kayaknya nih. Oh, tahun yang sekarang. Maba, berarti belum masuk ya? Oh sudah. Akan kayaknya Akan nih. Dia akan belum masuk. Belajar ya, belum Ya. belajar untuk APS. Soalnya dia nggak tahu Miss Ayu. Oke. Kalau untuk administrasi perkantoran dan sekretaris, kita nanti bukan hanya mempelajari spoken English tapi juga written English. Karena sebagai sekretaris itu pasti dealing dengan surat ya. Betul, dengan Ya, surat. dengan email. Oh iya, ada yang tahu nggak tips menuliskan email? Itu kita bahas nanti. Oh, bahasa-bahasa. Setelah baca komentar ini kita Ya, bakal jadi bahas. untuk APS sendiri kita akan bahas gimana how to deal with email. Oke. Apalagi? Jadi buat teman-teman yang di sini yang jurusan administrasi yang pengen belajar bahasa Inggris, jangan keluar dulu dari live karena sesi berikutnya kita bakal belajar interview bahasa Inggris dan interview will be also betul. Yes. Dan APS. gimana cara penulisan bahasa Inggris untuk di dunia kerja kayak gitu. Oke. Mungkin kita bakalan Halo, Kak Gita. stop dulu baca komentar. Kalian boleh tulis komentar kalian setelah pertanyaan berikut ini biar terbaca ya. Oke, Miss Ayu, kita bakalan bahas topik diskusi aja. Gimana sih bahasa Inggris di dalam dunia kerja masih sama? Itu ada beberapa
pertanyaan nih Miss Ayu, nanti mungkin bisa dijawab dari pertanyaan teman-teman, kita olah lagi kayak gitu. Oke, pertanyaan yang pertama itu ada cara belajar bahasa Inggris yang efektif tanpa harus mengeluarkan biaya banyak atau kursus mahal-mahal. Banyak tuh kan yang kursusnya 1 minggu, 1 bulan itu sampai berapa ratus ribu, tapi ujung-ujungnya nggak bisa bahasa Inggris kayak gitu. Itu kasih tipsnya gimana nggak mengeluarkan banyak duit. Terus yang kedua ada frasa ya. Iya. Oke, frasa penting dalam dunia kerja yaitu dari penulisan email, meeting, dan bahkan sampai dengan interview. Dan pertanyaan yang ketiga ada kesalahan umum dalam komunikasi bahasa Inggris dan cara menghindarinya tuh kayak gimana tipsnya. Oke, sebenarnya ini pembahasannya udah kita bahas ya. Iya, udah dibahas. Yang pertama Tinggal diulangin aja nih. Yang pertama itu as long as you have internet, you are safe. Ya. Oke, jangankan untuk how to speak English. Gimana cara nerbangin pesawat kayaknya ada deh di YouTube. Coba deh, serius. Ada nggak? Ada. Ada kan? Iya, how to fly a plane. It's a big thing. Bahasa Inggris is a common thing. You can easily find how to improve yourself as long as you have internet. Internet, karena nggak dibaca T-nya. Internet. Ya, iya, internet aja. Oke. Selama kita punya internet, selama kita ada kemampuan, it's easy for us to improve our English. Kalau untuk bahas vocabulary tadi udah dibahas, jangan takut. Ada beberapa aplikasi yang sudah disuggest juga untuk di-download. Kalau misalnya nggak bisa, at least you have a vocabulary partner, someone who support you in learning English. Okay? Miss, tapi kita sama-sama nggak bisa, sama-sama cari tahu. Sama-sama belajar. Sama-sama Jangan belajar. sampai kemakan sama omongan teman kalian yang nggak mau belajar, yang bilang kayaknya sekarang kita nggak belajar dulu deh. Ya udah kita belajarnya besok, kita tambahin sampai 10. Dari 10 jadi 20. Nah, ada juga yang kayak gitu. Ngapain sih sok Inggris? Banyak tuh yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang tinggal di Indonesia, bahkan tinggal di Lombok aja, di NTB sok-sokan pakai bahasa Inggris. Gimana itu Miss Let me Ayu? tell you one thing. I've been to several countries, but one of those countries that has the weakest English level is our country. Sadly, unfortunately, yes. Well, Indonesia, our country. Yeah, is one of those countries that I have been there before that has the lowest level of English, the weakest ever. Jadi kalau kita bandingkan sama negara kita, tetangga kita yang nyantol nih sama kita, kayak Malaysia, Singapura, ya ampun itu bahasa Inggrisnya jago banget. Walaupun mereka dengan aksennya sendiri ya, bahasa Inggrisnya Singapura dengan Singlish, American juga terdengar banget Melayunya, but they do way better than us. Daripada kita ya. Don't fake an accent. To be honest, don't fake an accent. I wanna sound British. You couldn't. To be honest with you, you couldn't do that. The one way that make you sounds like an English is by living in that country, immerse yourself in that language. That's the only way. Or to do a communications on your daily basis with a native speaker from that where you can earn the accent. Jadi kalau saya mau British accent, pengen punya accent dari sana, benar-benar tinggal di sana ngomong sama orang sana. Oke, biar coba-coba di kerasa ya. Iya, betul. Oke. Terus tadi pertanyaan keduanya? Ada kalau pertanyaan keduanya itu frasa penting dalam dunia kerja. Baik dari email, meeting ataupun interview. Kalau untuk email kita mulai dari ada 3 part ya. Apa aja nih 3 bagian email? Pernah nulis email? Kapan pernah Subjek. nulis email? Kan saya administrasi. Subjek, ada tujuan. Iya, rasa. Opening, body of the email, and closing, closure. Sorry Miss, soalnya saya bahasa Indonesia emailnya. Settingan. Apa opening? Iya. Ada opening, terus ada Body of the email, body of email, closure. dan closure. Jelasin yang terakhir. Closure. Oke. Dan yang pertama kalau untuk opening di situ ada addressing, how you address that person. Ingat sekali lagi kalau kita nggak tahu, kalau kita tahu orangnya, saya mau kirim ke Lalu Zamrud pasti laki ya. Mister Lalu Zamrud. Saya tahu di sini ada Kadek Gita Novita. Itu laki-laki atau perempuan nama itu? Perempuan. Terus saya harus menggunakan addressing apa? Miss. Yeah, you can use MS actually. MS with not
MRS, not MESS. The general addressing for a woman is MS. MS. Yeah, it can be for married person, for unmarried, and it's for business purpose. Yeah, MS. MS. Yeah, Kade Gita. And how if I don't know gender? So you can say dear Mr/MS, and then the name. And how if I don't know the name? You can say to whom it may concern. Yeah, And dari my to whom it may concern. Bisa ketik nggak di situ? To whom it may concern. Nah, tulis deh ya. Ya, oke. Ya. Oke, terus baru nanti kita opening. Ini sebenarnya kelasnya dibongkar habis di kelas prakerja ya. Jadi kalau misalnya belum ada ambil kesempatan prakerja atau yang prakerja bisa diambil di pribadi juga ya, nggak harus lewat sana juga bisa. Betul, Harus bisa. ikut sana itu dibongkar habis. Nanti kalau udah sampai ke penutupnya, ini hal-hal yang simpel ya. Kalau hal yang mendetail kayaknya kita nggak bisa bahas di kalau ngobrol santai gini. Betul. Oke, nanti untuk penutupnya hormat kami ya. Hormat kami bahasa Inggrisnya apa? Yours sincerely atau sincerely yours? Oh iya. Your Yours. apa? Balik kalau ini yours. Ya itu. Dua-duanya bener. Terus gimana tuh? Bebas menggunakan yang mana saja, gimana? Oke, bebas ya pakai mana saja. Oke, let me tell you one thing. You have to know the receiver of the email. If that person is American, you say yours sincerely. Kalau dia menggunakan British English, sincerely yours. Untuk orang yang kita tahu namanya. Kalau yang kita nggak kenal, kalau di American English, you say yours truly. Kalau untuk British English, you say yours faithfully. Jadi nggak asal, kira-kira saya lebih keren hari ini pakai yours faithfully deh. Emang kamu nggak kenal, deket banget sama orang tersebut. To respect that person, you say sincerely yours. Jadi ilmu-ilmu yang seperti itu nanti akan dipelajarin di LPKN. ya, pelajarin dong. Pelajarin dong, harus ya. Dipelajarin. Terus kalau best regard itu general use. Jadi bisa dipakai di kondisi apapun. Oke. Jadi tergantung kondisi lagi ya. Jadi kalau ngomong frase banyak banget. Oke, kita mungkin jawab juga pertanyaan. Oh ini ada yang nyapa nih. Ada Miss Ayu dari Yadi Official. He's one of my favorite students. Itu dulu punya panggilan Curly. Tapi sekarang dia go banget loh, Yadi ini. Tulisan PPKN emang keren. Iya, sekarang udah kerja juga di Plaza. Ini yang Yadi Official. Hai, ada Miss Ayu. Terus ada anak Praya juga di Caca. Aku lapar, tahan dulu lagi sebentar ya. Semangat. Ya, Lagi berapa lama ya? Lagi sekian. di Caca banyak duitnya soal baru pulang dari Turki. Wow. Bulan kemarin baru balik dari Turki dia. Wow. Use your money wisely ya. Oke, Pasti nanti adik-adiknya pada bilang kakak THR-nya THR Turki. Itu kayaknya kita nggak butuh ke Turki deh, tetap dimintain kakak THR. Oh iya, nggak perlu harus ke Turki ya. Nggak perlu harus Tapi ke kayaknya kalau udah balik dari Turki THR-nya nambah lagi nominalnya. Ya kan? Seneng kan kalau berbagi lebih banyak lagi. Seneng aja kalau punya ya. Oke. Iya ya. Mau ke Korea. Iya, kita mau ke Korea guys. Lanjut. Mungkin pertanyaan dari kolom komentar kita stop dulu. Kita bakalan ke mini challenge sama Miss Ayu di sini. Mini challenge-nya itu simulasi interview kerja nih Miss Ayu. Really, you gonna be the one that Bukan I'm bersama going to- saya, karena saya mau sholat dulu sebentar, bakalan digantiin kabur ya? sama Mr. Zam di sini. Ya, tiba-tiba sholat iya benar. Jadi bakalan diganti sama Mas Miss Ade juga bisa. Kalau nggak bisa Mas Amrut ada Mbak Gita juga nanti yang bakalan ngebantuin saya. Oh, kita punya satu jatuh. Kita punya satu operator loh yang selalu sama kita, namanya Mas Holis atau Mas Dika juga bisa. Iya, Mas Holis sama Mas Dika itu selalu setia. Mana Oke, dia mau jawab interview kita nih? bakalan masuk ke tantangan pertama, yaitu simulasi interview kerja. Dimana di sini apa sih namanya ya? Kayak aturan permainannya itu di mana Miss Ayu yang akan menjadi interviewersnya, nanti Mas Sam lah yang akan menjadi yang interview kayak gitu. Interviewee.
Interviewer atau interviewee? Interviewer yang nanya, yang jawab interview. Oh, yang jawabnya interviewee. Oke. Nanti The job seeker. siapa nih? Mbak Gita. Oke. Nanti Mbak Gita yang menjadi interviewee-nya. Malah. Wow, sangat di luar ekspektasi saya. Oke. Oke. Aduh. Jadi nanti Miss mulai. Ayu yang menjadi interviewernya, saya menjadi interviewee-nya ya. Dan nanti audiens kita minta mengetik jawaban di kolom komentar. Kalau teman-teman bisa menjawab dari pertanyaan dari Miss Ayu ke saya, saya bakal menahan jawaban saya dulu nih Miss Ayu. Kita kasih kesempatan dulu untuk adik-adik yang ada di rumah untuk menjawab dulu. Kalau tidak baru saya yang menjawabnya. Gitu, kayaknya nggak ada yang jawab kalau dapetan kayak gitu. Oke, kita mulai mungkin, tapi jangan susah-susah. Oh iya, kalau nggak susah-susah, ini diambil dari pertanyaan yang kayaknya nih gampang banget. Tapi kita lihat ya, cara jawabnya benar nggak? Oke, pertanyaannya adalah, Iya. Oke. What do you do in your spare time? What do you? What do you do in your spare time? Aduh, kayaknya jam sholat sahur. Kayaknya harus terawih deh. Bisa jawab. Scroll TikTok. Scroll TikTok katanya Mbak Gita nih. Oh, Selain scroll Scroll TikTok, TikTok. teman-teman di rumah ngapain aja? oke. Ayo, come on, please answer the questions. What do you do in your spare time? Oh, mungkin karena teman-teman di rumah juga dan adik-adik di sini sama seperti saya yang pemahaman bahasa Inggrisnya agak kurang, Oke. dan bahkan ada yang lagi di fase-fase mau belajar bahasa Inggris. Kayaknya Pinter Miss ngeles Ayu ya? ngebantu kita setelah cara menjawab, menjawabnya. cara menjawab, dan mungkin dari pertanyaan yang Miss Ayu lontarkan dibantu subtitlenya bahasa Indonesianya seperti That's apa. why we have you. You are the one to give the close captions for that. Iya, saya bisa membantu Miss Ayu, tapi sayang banget karena bahasa Inggris saya kurang banget nih. Jadinya saya biar nggak salah-salah nih, kan kita bersama pakar bahasa Inggrisnya ya. Jadi biar Miss Ayu yang ngebantu jelasin ke teman-teman nanti. Saya jadi ya, iya bener itu teman-teman kayak gitu aja. Tim support sistemnya lah ya. Story ya, vocabulary ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada pertanyaannya what do you do in your spare time, bisa diketik tuh. What do you do in your spare time, itu sama pertanyaannya dengan bentuknya what's your hobby. Dan ini adalah pertanyaan yang benar-benar digunakan oleh user, salah satu user dari kapal pesiar. Ini real story nih. Oke. Oke, ini bukan hanya katanya-katanya. What do you do in your spare time? what What's do you your do? hobby? Please answer it. Dan juga pernah ditanya untuk apa tempat pesawat? Airport. Tepat pesawat ada airport, guys. What do you do in your spare time? Atau what's your hobby? You can answer anything as long as it's productive things to do. Ingat, Yang artinya sesuatu yang memang produktif yang kita lakukan. Kalau kita boleh melebih-lebihkan diri waktu interview, but please make sure you do that. oke. Please make sure that you do that. Contohnya, what do you do in your spare time? Apa kira-kira kegiatan produktif yang membuat seseorang bisa keterima di dunia kapal pesiar? Apa di kapal pesiar, yuk? Making bed. Masa apa? Oh, apa yang punya hobimu apartemennya. rapiin kasur? Enggak. Iya, hobi saya di rumah. Yang make sense. Apa? Memasak? Oke, you can say I like to do some exercise. I like to do sport. Kenapa? Karena untuk orang-orang yang keterima di kapal pesiar adalah yang orangnya fisiknya juga bagus. Oke, iya. Please Iya, kasih setuju. jawaban yang akan relate dengan pekerjaan tersebut. Jadi misalnya nggak harus itu kelihatan banget tuh. I like making that. You like. Berarti guys. sama kayak You like. jawaban adik siapa nih? Adik Nesya itu reading Holy Quran. Reading Holy Quran. Ya, Gimana tuh? Gimana tuh? I like reading myself. Saya juga suka kok baca. Saya suka baca. Dan saya tidak pernah, saya tidak pernah, itu kayak statement banget ya. Tapi beneran saya nggak ada satu hari selang tanpa ada satu buku yang belum saya selesaikan. Wow. Oh, serius. Itu Oke. nggak ngelebihin ya. Tapi memang reading, walaupun kita cuma readingnya, saya cuma satu halaman aja lagi malas baca, nggak apa-apa. Asal punya satu buku yang kita baca setiap hari. Oke. Dan untuk sekarang saya masih nyelesain Chicken Soup. I can bring that to you. Iya. Motivation book. Oh, motivation. Iya. Jadi nggak harus bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak apa-apa. At least
literasi Membaca. kita ditingkatin. Oke. Literasi kita ditingkatin. Ya nih literasi membacanya sangat kurang ya. Jadi mari kita perbaiki Perbaikin itu ya guys. literasi kita, nggak harus satu buku sehari, sehalaman aja nggak apa-apa, nggak harus satu lembar, sehalaman aja. Oke. Dan Holy Quran is one of the best book ever, so that's good choice. Kita bisa baca buku apapun, yang penting reading. Yang apalagi hobi-hobi yang apa? Hobi-hobi yang ngebuat kita dilirik nih user kita. Apalagi? Untuk I like doing makeup. Kalau misalnya akan jadi kerja di bagian FB service, bagian service customer service, That's nice. Yeah. Oke. I Itu like bagus. learning how to do good makeup on me. Boleh. Oke, ingat kalau ditanyakan hobi, saya suka main Free Fire. Free gitu. Fire. Kamu bukan main anak SD ya? Bukan saya yang main. Oh iya. Yang main Mas Zamrud guys. Jadi boleh nggak disebutin ya? Boleh disebutinnya misalnya I like to play chess because I can learn about strategy while playing that game. Nah, boleh. Oke. Cari yang Terus produktif aja. Oke. Terus selain kita bakal ditanyain itu biasanya Pertanyaannya- interview pertanyaannya apa Oke, tuh? pertanyaan paling gampang, paling sering adalah what's your strengths atau kelebihan, strengths, and what is your weakness. Untuk strengths, please choose approximately 2 of your strengths. Don't mention everything. Jangan kayak bahasa Indonesia ya, saya itu cantik, rajin menabung, dan tidak sombong. Itu bukan jawaban yang pas ya. Bilang aja what are the 2 things that you are best at. Apa? Oke. For me, I'm punctual and Punctual? discipline. Punctual, yang tahu punctual nggak? Apa punctual? On time. Oh, On on time. Iya. Kayak tadi Mbak Mala bilang, Miss kelas ini kita bakal mulai Kelasnya jam 15.30. 15.30. I don't know, maybe at 3:10. Jam 3:10 sudah di sini. Ya. I will making sure that I'm punctual. Punctual and discipline. Disiplinnya tuh bukan saya jam segini harus ini, saya jam segini. No, I have something routine that I do regularly. Tadi misalnya book atau exercise, I will do it. Even Consistent. Consistent to doing something. Terus, please provide the proof. Kasih proofnya apa? Jangan hanya ngomong aja. Proofnya apa? Misalnya saya orangnya disiplinnya itu apa? Saya selalu menyediakan waktu untuk baca, saya menyediakan waktu untuk exercise. Itu ada contohnya, jadi nggak hanya ngomong. Berarti ada pembuktian juga. Lebih ke deskripsinya. Deskripsi sama pembuktian ya. Terus kalau weakness, kekurangan, ini kita bahas singkat ya karena sudah mau habis ya. Kalau untuk weakness, satu kuncinya, semua orang punya kelemahan. Kita pernah punya sini salah satu siswa ditanya what's your weakness, dia jawabnya apa ya? Apa tuh? Nothing. Wow. Malaikat dong. Iya. Dan dia langsung waktu itu nggak keterima dengan jawaban nothing itu. Semua orang punya kelemahan. This is perfect. Ya. Tapi untuk menjawab kekurangan, nah ini dikasih kuncinya ya untuk jawab kekurangan. You have to concern about the weakness, and then you have to provide the problem solving of that one. For example, I'm a procrastinator. I used to be a procrastinator, or I was later, but now I try to do my work on time. I will do it as soon as possible when I get. What is procrastinator? Nggak ada sih. Ingat kau. Oh ya, yes. Procrastinator itu orang yang suka menunda-nunda. Oke, misalnya, enggak. Misalnya kalau mau kasih tahu. Tapi saya punya solusinya. Iya. Iya kan harus gitu kan? Jelaskan weakness kita dengan kata-kata udah lewat. I know this was my weakness, but I have a problem solving to that one. Kayak gitu. Pakai ingat di depannya I used to or I used was. to. Gitu tipsnya. Kayaknya waktu kita udah habis. Masih lagi 6 menit. Oke. Jadi kalau ada yang nanyain kekurangan, itu kita boleh menyebutkan asalkan kita punya pengalihan. Kayak apa ya? Ya solusi. Ya ini mulut saya harus ada solusi dari kekurangan kita biar netizen tidak ada celah untuk menghina kita. Nah, ya kayak gitu. Udah 16 kayaknya nggak ada yang hina-hina, baik-baik semua nih. Baik semua. Ada pertanyaan dari di Caca. Miss Aya minta tolong dibacakan. Can you use British accent?
Miss lagi bentar buka puasa, Miss. Oh, lain yang dibaca. Gak ya? sabar belajar bahasa Inggris. Oke, nggak sabar belajar bahasa Inggris. Kita ketemu bulan 5. Yeay, bulan 5. Bulan 5. Maybe yes. Bulan 5. Maybe yes, maybe June. Yes. Oke. Karena waktunya sudah berakhir, sayang banget kita akhiri pertemuannya lagi beberapa menit. Mungkin bisa kita isi dengan closing statement dari saya dan Miss Ayu. Oke. Dan mungkin ada informasi sedikit tambahan untuk pendaftaran dan lain sebagainya dari saya juga, teman-teman. Di mana teman-teman pelajaran dari hari ini, dari live hari ini tuh udah belajar banyak banget tentang pentingnya bahasa Inggris untuk di dunia pekerjaan ya, di dunia pekerjaan. Terus terima kasih banyak untuk semuanya, buat teman-teman semuanya yang udah stay dan ikut aktif di live hari ini. Kita udah bahas banyak sekali tentang pentingnya belajar bahasa Inggris di dunia kerja, dari manfaatnya, cara belajarnya, sampai cara praktik langsung interviewnya dan kosakata. Mungkin besok kita akan belajar lagi dengan Miss Ayu tentunya. Terus semoga ini bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman semua yang ada di rumah untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris teman-teman semua ya. Mungkin dari Miss Ayu ada penutup ataupun tambahan. Kayaknya kita kasih tips aja dari Boleh. kalau misalnya saya mau belajar bahasa Inggris mulai dari mana ya? Immerse yourself in English. Jadi benar-benar kita harus cari cara kita terpapar. Nah itu tuh immerse yourself. Benar-benar terpapar bahasa Inggris setiap harinya on your daily basis. Scrollnya TikTok kita coba mulai dengan scroll how to improve English. Kita ketik sekali kan kadang-kadang kita baru ya di FYP kita ya. Jadi algoritmanya dipelajarin. The algorithm and the FYP for your page pasti ya keluarnya kayak gitu. Betul. Jadi sekali aja cukup. That's Terus right. please immerse yourself in English and find right friends, surround yourself with good one yang benar-benar mau improve bahasa Inggrisnya. Nggak, trust me, if you do it alone, it's way harder than if you do it with your friends. Kalau kita motivasi diri kita, tapi kita hanya sendiri, teman kita masih yang ngapain sih belajar bahasa Inggris, itu jauh lebih berat daripada kita punya teman tuh nggak harus full bahasa Inggris, tapi once you meet that person, you try your best to speak English, that's way better. Jadi mulai sekarang nih yang ada teman-teman di sini silakan Mbak Mala misalnya, saya kalau ketemu Mbak kita bahasa Inggris ya. Oke, Mbak Gita, Mas Sam, kalau kita ngomong sekarang harus menggunakan bahasa Inggris setelah selesai dari live ini ya. Oke, of course. Saya enggak. Oh enggak, kalau ini udah beda kelasnya, saya sama teman-teman yang mau mengajari saya dulu dari bawah ya. Kita diajak main, gimana nih? Ajak bareng sama Miss Ayu ya. Oke, terakhir teman-teman yang baru bergabung dan sudah setia bersama kita dari awal sampai akhir. Terakhir saya mau ngasih tahu, nggak henti-hentinya saya mau ngasih tahu ke teman di sini. Buat teman-teman yang belum daftar dan registrasi, daftar sekarang juga di sesi live ini. Teman-teman tinggal screenshot aja dengan betul. Dengan cara teman-teman screenshot di sesi live ini harus banget. Dengan cara teman-teman screenshot di sesi live ini, kalian akan mendapatkan tambahan potongan 1 juta, di mana untuk yang 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Dari karena teman-teman karena teman-teman kalau di sini yang udah tahu ya, kalau bulan Maret itu potongan beasiswa kita potongannya cuma 2 juta saja. Jadi live ini kalian bisa manfaatkan untuk kalian capture saja, terus kalian kirim ke WhatsApp admin dengan cara Kak saya pengen daftar di sesi live, itu kalian mendapatkan potongan sebesar 3 juta. Caranya gimana Kak biar saya bisa daftarnya? Kalian bisa daftar secara online ataupun offline. Kalau di online nanti kalian tinggal scroll aja atau WhatsApp nomor admin minta formulir pendaftaran online-nya. Dan kalau secara offline kalian bisa kolektif dari sekolah juga bisa minta formulir pendaftarannya di Pak Guru, khususnya di ruang BK ataupun di ruang wakil kepala sekolah, kalian minta saja. Terus kalian nggak pengen ke sekolah karena masih waktunya libur, ada opsi lainnya yaitu kalian langsung datang ke kampus saja, baik itu di kampus Mataram ataupun di kampus Praya, bebas mana-mana. Kalian deketnya di mana aja boleh kayak gitu ya. Caranya itu aja untuk daftar dan registrasinya. Betul ya. Jadi kalian
maunya yang mana deh? Kita Bisa nggak ladenin. kalau pakai DM ke IG ini? Boleh banget. Kalian nanti tinggal DM aja ke sini. Kalau saya pengen daftar, bantuin dong, bisa banget. Nanti teman-teman akan dibantu sama adminnya. Oke? Akhir kata, terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa follow Instagram kita di @lpknmataram untuk informasi menariknya, dan sampai jumpa di live berikutnya dengan tema dengan topik yang lebih keren lagi. Oke? Thank you. Terima kasih banyak semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.